Nah, lalu yang ketiga adalah BIC. BIC itu adalah Bank Identifier Code. Itu adalah identifikasi bank penerima. Jadi BIC ini sama dengan Swift Bank, sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ya, Indonesia yang ke-75. Semoga semakin jaya dan rakyatnya semakin teredukasi, semakin bisa memilah mana yang baik dan buruk, semakin bisa berpikir kritis, sehingga bisa berkontribusi untuk maju negeri ini, kita semua gitu ya, amin. Ketemu lagi sama aku Tiffany Hayu. Jadi aku mau nge-share tentang transfer antar bank. Jadi di YouTube aku yang waktu itu tentang cara transfer uang dari negara satu ke negara lain, banyak yang nonton. Responnya sangat banyak, ada ratusan komentar. Sebenarnya aku mau bahas tentang pertanyaan apa sih yang sering diajukan di video itu. Sebenarnya ini juga udah ada di kolom komentar video YouTube tentang transfer uang transfer was ini. Jadi sebenarnya bisa langsung dibaca aja di situ, tapi aku di sini mau menjelaskan dengan lisan kayak gitu. Pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah transfer dari negara X ke negara Y bisa? Itu sering banget dan itu muncul. Yaudah, coba kita ambil contoh, misalnya dari negara Jerman ke Indonesia, apakah bisa? Jawabannya kalau negara Jerman kan dia mata uang euro, dan memang TransferWise itu mendukung di negara Jerman, jadi otomatis dia bisa, Jerman ke Indonesia bisa. Nah, terus pertanyaan yang lain misalnya dari negara Cina misalnya ke Indonesia apa bisa? Setahu aku kalau dari negara Cina jawabannya nggak bisa, karena ternyata tidak support gitu. Nah, jadi sebenarnya caranya untuk mengetahui negara mana aja sih yang support ke Indonesia, bisa langsung lihat di websitenya TransferWise. Jadi buka aja transferwise.com nih, jadi nanti bakalan muncul kayak gini, kolom uang yang mau dikirim berapa, terus habis itu mata uang apa, terus ke negara mana. Nah, karena TransferWise ini hanya support ke Indonesia, bukan dari Indonesia ke Indonesia ya. Jadi kita tulisnya itu di sini di bawah itu di bagian recipient gets itu ditulis IDR. IDR itu rupiah, Indonesia rupiah. Nah, sedangkan kalau yang di atas ini artinya kita mengirim uang dari negara mana, dari mata uang apa. Nah, terus untuk tahu negara apa yang support ke Indonesia, pertama-tama kita set dulu bawahnya ke IDR. Setelah sudah, kita set atasnya ke yang kita mau gitu. Kita mau bisa dilihat di websitenya langsung ya. Jadi ini adalah daftar mata uang yang support ke Indonesia. Jadi ini dibacain dulu ya. Jadi yang support ke Indonesia adalah Arab, mata uang dirham, terus dolar Australia, Bulgarian lev, Brazilian real, Canadian dollar, Swiss franc, Czech koruna, Danish krone, British pound, Hong Kong dollar, Croatian kuna, Hungarian forint, Indian rupee, Japanese yen, Malaysian ringgit, Norwegian krone, New Zealand dollar, Polish zloty, Romanian leu, Swedish krona, Singapore dollar, Turkish lira, dan United States dollar. Nah, dan yang belum disebutkan adalah euro. Jadi semua euro itu masuk, semua mata uang di negara manapun yang pakai euro, misalnya Jerman, negara lain misalnya Prancis, Belgia, dan lain-lain itu kan pakai euro, berarti dia support. Udah jelas kan? Nah, lalu pertanyaan yang kedua itu adalah pembayaran. Bagaimana sih cara membayar? Bagaimana sih cara mengirim uang dari bank yang kita mau gitu ya, di negara yang kita mau, ke currency yang kita mau ke Indonesia? Caranya gimana sih? Nah, jadi ada banyak pilihan. Yang salah satunya itu bisa menggunakan kartu Mastercard atau kartu Visa. Nah, jadi kalau kalian punya kartu
ATM bank luar negeri, kalian pasti bakal lihat ada logo Mastercard atau logo Visa. Nah, itu artinya kartu kamu support pembayaran melalui Mastercard atau Visa. Nah, jadi caranya itu ketika di kolom pembayaran kan ada pilihan kan. Nah, kalian pilih aja Mastercard atau Visa. Nah, setelah itu kalian bakalan disuruh ngisi kode. Angkanya banyak, kayak kalau nggak salah ada 16. Nah, 16 nomor itu kamu tulis di kolomnya. Nah, terus di balik kartu itu kan ada 3 digit, 3 angka doang di belakang kartu. Nah, itu ditulis di bagian kolom kedua gitu. Nah, terus expired kartunya itu ada di kolom pertamanya. Itu ditulis bulan dan tahunnya. Nih, ini aku nemu di internet lah. Ini adalah contoh kartu depan. Jadi ini yang aku maksud ini 16 digit depan. Terus habis itu bulan dan tahun expired tuh. Nah, itu yang dipakai. Terus di halaman sebaliknya kan ada 3 nomor. Di belakang kartu ada tulisan ini. 3 ini nanti dimasukkan ke bagian kolom passwordnya kalau nggak salah. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya itu transfernya itu ke bank mana sih? Ini untuk opsi yang tidak pakai Mastercard atau Visa. Jadi pilihan pembayaran transfer itu ada banyak. Ada yang pakai kayak jasa pembayaran semacam GoPay kayak gitu, tapi GoPay-nya luar negeri gitu loh. Kayak fintech company luar negeri. Aku nggak tahu negara lain ya, mau itu apalah itu Singapura kayak India, Turki, aku nggak tahu nama metode pembayarannya apa, karena kan tiap negara beda-beda. Kalau di Indonesia tuh mungkin ya kayak GoPay ataupun Dana, OVO kayak gitu-gitulah. Tapi kalau di sini itu namanya Blik atau enggak Shelf 24 kalau nggak salah. Nah, bisa juga pakai itu gitu kalau di Polandia. Nah, jadi pilihlah metode pembayaran itu bisa juga gitu. Namanya kan tergantung di negara masing-masing ya. Jadi kalau di kasus di Polandia itu namanya Shelf 24. Nah, itu diklik di situ. Nah, kalau pakai itu lebih mudah. Kenapa? Karena terintegrasi dengan akun rekening banking online, rekening bank asing Anda. Misalnya di Polandia itu aku pakai bank namanya PKO. Nah, bank PKO ini terintegrasi dengan Peselev 24 tadi. Jadi kalau aku klik Peselev 24 tadi, otomatis langsung diarahkan ke website PKO Bank. Nah, jadi aku tinggal login biasa aja gitu, kayak login internet banking biasa. Terus habis itu konfirmasi pembayaran transfer uang, transfer wise dari website PKO gitu. Kasusnya akan sama dengan bank dan dengan negara-negara lain sih. Jadi intinya itu salah satu caranya. Itu habis itu metode yang lain adalah dengan transfer manual. Transfer manual ini maksudnya ya kita kayak misalnya aja nih, misalnya dari BNI ke bank PKO di Polandia gitu, transfer langsung gitu. Jadi transfernya itu lewat internet banking negara yang dikirim pengirimnya gitu. Misalnya aku PKO nih, terus aku transfer ke rekening banknya TransferWise, tapi lewat rekening bankku sendiri, lewat rekening PKO ku sendiri. Itu menurut aku caranya kurang bagus, kurang recommended, karena nyampenya lama. Terus habis itu nyampenya lama, maksudnya dari rekeningku ini nyampe ke TransferWise-nya itu lama. Jadi kalau aku sih pribadi lebih suka transfernya itu lewat Peselev tadi, karena lebih cepat dan tidak perlu nulis ngetik angkanya yang banyak itu gitu. Maksudnya rekening si TransferWise-nya panjang gitu. Meminimalisir error dan lewat Peselev itu juga lebih cepat nyampenya gitu. Oh ya, jadi masih ada loh kesempatan untuk kamu dapat bonus menarik dari TransferWise jika kamu daftar langsung di link aku. Jadi langsung aja ya daftar di sini, linknya bakal ada di description juga. Bakal dapat bonus menarik. Nah, apa sih diskon menariknya? Jadi bagi kamu yang transfer lewat link yang aku kasih khusus untuk kamu, kamu bakalan dapat gratis
fee transfer di atas 500 GBP. 500 GBP itu kalau dikonversikan ke rupiah mungkin sekitar 9 jutaan, itu 9,6 jutaan. Jadi bagi kamu yang transfer sekitar 9,6 jutaan atau kamu eksaknya itu 500 GBP, kamu bisa dapat gratis transfer tanpa biaya ke negara tujuanmu. Terus kamu akan dapat diskon gratis transfer pertama jika kamu transfer di atas 500 GBP. Menarik bukan? Dan aku akan dapat bonus jika kamu minimal transfernya itu sekitar 200 GBP sekali transfer. Kenapa harus sekali transfer? Karena transfer luas itu sistemnya gini. Jadi kalau kamu ngirim uang dengan nominal yang besar langsung, itu fee transfernya akan rendah, jauh lebih rendah dibanding jika kamu transfernya kecil. Nih misalnya aku contohin, misalnya aku transfer 500 zloty ke Indonesia, itu fee-nya tuh sekitar 8 zloty. Tapi jika kamu transfernya itu misalnya 5.000 zloty gitu, kamu akan dapat fee yang rendah. Fee-nya adalah sekitar 35 aja gitu kan. Itu sangat rendah, karena misalnya kalau kita transfer 500 sebanyak 10 kali, itu fee-nya akan 80 zloty kan. Sedangkan kalau sekali 5.000 langsung cuma dapat 35 doang. Sangat murah bukan? Ayo mari tingkatkan transaksimu dengan langsung sekali transfer 200 GBP minimal, oke? Daripada tempat lain mending daftar lewat sini aja, oke. Nah iya, jadi ada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu banyak yang bingung apa itu IBAN, apa itu SWIFT, apa itu BIC. Nah, jadi pertama-tama aku bahas SWIFT-nya dulu ya. Jadi SWIFT itu adalah kode khusus yang dimiliki oleh bank yang akan kita tuju ataupun yang kita kirim gitu kan. Nah, SWIFT code ini beda-beda setiap negara, setiap bank gitu. Jadi sangat spesifik gitu. Nah, singkatan SWIFT itu adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jadi itu kodenya ada 6 sampai 8 buah kapital ya, huruf kapital. Habis itu 3 huruf terakhir itu unik gitu, yang dimiliki oleh setiap bank di setiap negara yang berbeda untuk transfer uang dari dan ke luar negeri. Jadi ini unik, jadi nggak ada yang sama di setiap banknya. Nah, terus untuk Indonesia macam-macam ya. Jadi misalnya kalau Bank BCA dia CNI DCA, BRI itu BRI NIDCA, BSM itu BSM DIDCA, Bank Mandiri bukan Bank Syariah ya, Bank Mandiri yang biasa, BE III DCA, misalnya bank-bank yang lainnya macam-macam lah ya pokoknya. BTN misalnya BTA NIDCA dan bank lain-lain. Nah, sedangkan apa itu IBAN? IBAN itu adalah International Bank Account Number. Nah, jadi itu digunakan untuk transaksi dengan bank-bank yang di Eropa aja. Nah, jadi tanpa kode IBAN ini kita nggak bisa ngirim uang ke rekening di Eropa. Nah, IBAN itu memiliki 22 sampai 30 rangkaian huruf dan angka, di mana masing-masing negara itu diwakili oleh dua kode huruf negara. Lalu diikuti dengan kode khusus, kemudian kode kantor cabang, dan kemudian diikuti oleh nomor rekening penerima. Ya, misalnya nih, ini fiktif ya. Jadi misalnya kita mau ke Bank Jerman. Misalnya kode Bank Jermannya itu 951051. Itu nama banknya itu Deutsche Bank Tiergarten misalnya. Terus habis itu nomor rekeningnya 123456778. Nah, berarti IBAN-nya itu adalah DE itu mewakili Jerman ya. DE ya, baru kode khususnya, kode khusus dari banknya 836526, lalu diikuti dengan nomor khusus kode kantor cabang. Nah, dalam hal ini adalah Deutsche Bank Tiergarten, yaitu 951051, lalu diikuti oleh nomor rekeningnya, rekening penerimanya. Nah, itu adalah 123456778. Nah, lalu yang ketiga adalah BIC. BIC itu adalah Bank Identifier Code. Itu adalah identifikasi bank penerima.
Jadi BIC ini sama dengan Swift Bank, sama gitu. Nah, bagaimana sih kalau kalian yang mau tahu misalnya Swift Bank, misalnya sebuah bank di Turki gitu. Nah, caranya itu mudah banget. Karena aku nggak tahu, kalau misalnya ada yang nanya ke aku Swift Bank XXX dari Turki apa sih ya, aku nggak tahu karena aku nggak pernah nge-transfer, nggak pernah nerima ataupun ngirim yang ada hubungan dengan Turki gitu, nggak pernah. Nah, jadi caranya itu nanya aja di internet. Nah caranya tinggal ketik kata kunci bank XXX Turki, Swift code misalnya, nanti langsung keluar gitu apa Swift code-nya. Jadi ini berlaku untuk semua bank, semua negara di seluruh dunia. Cara nyarinya tinggal nyari aja di Google Swift Bank Code bank XXX, negaranya apa gitu, misalnya BCA, Swift Bank BCA, nanti langsung keluar hasilnya adalah CENAIDJA, itu adalah kode Swift Banknya gitu. Nah, mari kita langsung praktek deh soal pilihan bagaimana caranya kita transfer uang ke TransferWise. Nah jadi ya katakanlah kita mau ngirim 5.000 zloty Polish atau uang Polandia ke rupiah kan, klik di sini 5.000, terus pilih di sini PLN. Nah lalu di sininya IDR ya tujuannya, terus nanti akan keluar uangnya kan. Nah di sini hari ini kursnya bagus nih, lagi bagus. Nah terus habis itu bakal ada tulisan misalnya uang akan sampai pada tanggal sekian. Sekarang kan 21 nih misalnya, ini nyampainya 4 hari lagi ternyata. Nah terus continue misalnya, terus pilih penerima kan, coba misalnya penerimanya ini misalnya A gitu kan, pilih A. Terus habis itu ada ini kan keterangannya, misalnya uangnya berapa, fee-nya berapa ya kan. Terus misalnya konfirmasi, misalnya alasan transfernya untuk apa ya kan, misalnya untuk kirim uang ke keluarga, dipilih. Terus setelah itu, nah setelah itu kan ada banyak pilihan ya, ada pilihan pembayaran, salah satunya pakai Trustly. Nah Trustly ini sebenarnya yaitu apa, kayak fintech, jadi dia menjembatani antara bank pengirim dengan bank penerima gitu. Nah terus pilihan yang kedua adalah bank transfer. Nah ini yang aku maksud, jadi manual, jadi transfer banknya tuh manual, bener-bener dari akun rekening pengirim kita gitu, bukan lewat orang lain, pihak ketiga gitu. Beda dengan debit atau credit card, karena kalau misalnya ada pilihan lain yaitu debit dan kredit. Nah kalau debit itu pakai kartu tadi, kartu ATM kita lihat 16 digit di depan, pakai itu gitu. Credit card pun sebenarnya aku kurang tahu karena nggak punya credit card, tapi kayaknya sih mirip-mirip debit card juga, jadi kita pakai 16 digit. Pada kesempatan ini aku mau nyoba pakai cara yang transfer bank ya, karena ada yang nanya sih gimana caranya transfer pakai transfer bank. Oke, coba transfer bank. Nah terus ada pilihannya nih ternyata, apakah kamu ngirim dari akunmu sendiri ya atau enggak gitu kan. Terus yes I'm the account holder, yes but it's a joint account. Ya kalau aku sih pakai akunku sendiri ya, jadi gak ada yang punya akses selain aku gitu, jadi aku pilihnya yes I'm the account holder. Terus klik continue. Nah terus habis itu itu kan ada pilihan, ada informasi rekening banknya. Di sini tulisannya pay by bank transfer, login into your online banking and transfer exactly this number yang aku mau kirim ke rekening TransferWise zloty. Jadi si TransferWise ini punya rekening Polandia gitu kan. Nah terus katanya dia kalau mau dapat heart rate yang sama dengan sekarang ini, saat ini juga aku mencet angka uang segini, harus nyampai paling lambat itu tanggal 24 Agustus, which is 3 hari lagi jam sekian gitu. Yang sini jam kurang dari jam 7 malam lah. Nah terus ada pilihan, ada informasi dari
rekening si TransferWise-nya, yaitu ada payee name, terus account number-nya, terus bank code-nya, BIC atau SWIFT-nya yang tadi udah dijelasin. Terus habis itu nama banknya apa, banknya si TransferWise. Terus habis itu ada nomor referensi banknya. Nomor referensi ini adalah kode unik gitu, kayak jadi supaya mempercepat gitu kita transfernya ke mereka. Terus habis itu uang yang dikirim berapa, ya kan. Nah, jadi informasi ini, nomor rekening, SWIFT code, bank code, reference, ini harus disimpan, harus dipakai untuk transfer ke rekeningnya TransferWise yang kita tuju gitu. Nah, oke, sekarang kita coba ini transfer bank ya, kita coba lakukan. Nah, berarti caranya kita login ke bank pengirim ya kan, karena aku pakai PKO di Polandia itu. Salah satu bank yang tersedia itu adalah PKO gitu kan. Nah, terus aku pakai PKO. Nah, terus klik transfer gitu kan di aplikasi banknya. Jadi kayak transfer biasa aja gitu. Nah, terus habis itu nah, jadi setiap bank tuh kan beda-beda ya fiturnya. Jadi cuma untuk PKO ya. Jadi ya udah. Nah, terus habis itu pilih kan nama penerimanya siapa, which is TransferWise. Jadi aku copy ini tulisannya persis TransferWise Ltd, itu benar-benar persis ya. Nah, terus habis itu kuotanya berapa, kalau bahasa Polis kuota, uangnya berapa gitu kan, ditulis uangnya. Terus habis itu judulnya apa, untuk mempermudah kamu aja gitu, ini transfer apa sih gitu. Nah, terus tipe ordernya apa ya kan. Di sini ada dua, ada normal, ada express, tapi ini tergantung bank ya. Ini bank cuma di PKO sih, normal ya kan. Terus habis itu ya udah kayak transfer biasa aja gitu. Jadi terus tinggal klik next aja, next. Nih, kalau di bank PKW ini ternyata nggak perlu masukin SWIFT code. Nah, ini nih baru tahu juga saya, karena baru pertama kali pakai nyoba menggunakan transfer biasa gini kan, bukan pakai debit card. Nah, kalau di kasusku di Polandia ini nggak perlu pakai SWIFT code ya, jadi langsung aja ketik nomor rekeningnya nih kayak gini, langsung aja ketik nomor rekening TransferWise-nya, terus judulnya apa. Nah, mungkin di judul bisa ditulis referensinya biar mempercepat transaksi. Nah, kenapa nggak perlu bank code atau SWIFT code? Itu karena aku di sini pada kasus ini transfernya itu dari bank Polandia sendiri ke bank Polandianya juga gitu. Walaupun banknya beda sih, ini bankku ini PKO, tapi bank yang dimiliki si TransferWise ini adalah bank namanya BNP Paribas. Walaupun beda bank, tapi karena masih sama-sama di negara yang sama, masih sama-sama di Polandia, maka aku nggak perlu pakai SWIFT code. Tapi ini mungkin nggak untuk semua kasus sih ya, ini cuma mungkin untuk berlaku untuk di Polandia, tapi nggak tahu kalau negara lainnya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa di komentar gitu ya, bisa tulis komentarnya gitu. Nah kalau di kasusku tuh kita langsung mendapatkan kode SMS gitu kan. Nah, itu SMS kode unik untuk kayak semacam password gitu. Ketik dulu ya, terus ketik oke kalau udah benar. Nah, ini sudah berhasil ya, kita kan udah berhasil transfer ke TransferWise-nya. Kita harus klik ini di aplikasi TransferWise-nya, tulisannya itu I've made my bank transfer, saya sudah transfer. Klik itu. Nah, setelah itu kan bakalan ada pilihan, ada tampilan kayak gini. Artinya itu uangmu sedang di jalan gitu, sedang proses. Dan ini tulisannya itu nyampe sekitar 4 hari lagi gitu. Jadi juga bakal kelihatan garansinya, uangmu akan bergaransi sampainya 3 hari lagi.
untuk rekening transfer wise-nya dan akan nyampe ke Indonesianya pada sehari setelah nyampai ke rekening transfer wise-nya, kayak gitu. Udah jelas kan? Jadi semoga bermanfaat dan semoga nggak ada lagi pertanyaan yang sama. Dan oh ya, mau ngasih tau lagi, kalau mau tahu bank mana yang support mungkin bisa langsung ke websitenya TransferWise Frequently Asked Question. Nanti aku taruh di linknya di deskripsi juga, jadi bisa langsung baca di situ ya biar tahu detailnya. Ya semoga nggak ada lagi pertanyaan yang sama di DM maupun di komentar lagi ya, karena semua sudah sangat jelas dijelaskan di video yang ini kan. Ya aku mau promo sekalian ya, jadi aku punya casing ini, casingnya lucu kan, casingnya itu rumus fisika karena saya mahasiswa fisika gitu. Nah bagi kamu yang pengen banget gitu ya punya casing yang di customize yang kamu mau kayak gini misalnya, ataupun pengen casing buku nikah, casing misalnya SpongeBob ataupun BTS dan K-pop lainnya, ataupun apa saja gitu kan, kucing, anjing, Eropa misalnya, ataupun kampus yang dipinginin gitu misalnya, bisa banget gitu, ataupun grup-grup bola, apa saja bisa di custom di sini. Foto-foto kamu pun juga bisa. Nah harganya sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat bagus gitu, jadi kita jual cuma barang premium aja. Dan pengiriman dari Jakarta ya, jadi bisa langsung aja yang tertarik untuk cek websitenya ataupun Instagramnya di link ini gitu ya. Terus kita juga menerima berbagai macam custom, misalnya mug bunglon, mugnya itu bisa muncul gambar ketika kita taruh air panas. Lalu barang-barang yang lainnya ada juga kaos custom, motif sesuka kamu ataupun kita yang bikinin untuk kamu, jadi ini eksklusif cuma untuk kamu aja dengan kualitas yang premium, jadi bukan kualitas yang di pasaran yang kurang bagus gitu ya. Jadi kita cuma menjual kualitas dan menjual desain yang bagus gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika dirasa bermanfaat ke teman-temanmu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua udah nonton. Silakan lihat vlogku yang lain, subscribe, like, and share. Thank you.